Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Anas. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM A15 2022 02275. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke. Nah, untuk pendahuluannya, di sini tertulis atau terlihat kutipan jangan sesekali meninggalkan sejarah dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kutipan ini sangat relate sekali dengan kehidupan seseorang. Nah, di sini beliau Insinyur Soekarno menjelaskan bahwasannya sejarah adalah landasan untuk belajar dari masa lalu, memahami perjuangan dan mengambil hikmah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, dalam konteks individu, sejarah pribadi dan kolektif memberikan wawasan dan kearifan yang dapat digunakan untuk menghindari kesalahan yang sama dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Terus di sini ada Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Nah, di sini Cicero ini menjelaskan tiga aspek penting dalam teorinya, dalam menurutnya. Nah, di sini ada yang pertama adalah Historia Vitae Magistra, yang kedua adalah sejarah memberikan kearifan, dan yang terakhir adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Nah, Marcus Tullius Cicero ini adalah seorang filosuf, orator, dan juga politikus Romawi yang terkenal. Nah, salah satu kutipan yang terkenalnya adalah Historia Vitae Magistra ini, yang berarti sejarah adalah guru kehidupan. Nah, di sini Cicero memainkan peran penting dalam memberikan pelajaran berharga untuk kebijaksanaan yang diperlukan untuk kehidupan. Nah, dengan memahami peristiwa masa lalu, kita dapat menghindari kesalahan yang sama dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Nah, terus di sini ada era pra kemerdekaan. Di sini Dr. Rajiman Widya Diningrat, Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, yang pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengembangkan dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 sampai 1 Juni 1945 ini tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Nah, itu saja dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lee Steven Satria Nugraha. NIM saya A11 2022 14433. Saya akan melanjutkan penyampaian materi atau pembahasan materi, yaitu mengenai dasar-dasar negara atau dasar-dasar Pancasila. Yang pertama disampaikan oleh Profesor Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dibagi menjadi 5 nilai-nilai dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Selain definisi-definisi tadi, juga ada definisi yang diberikan oleh Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945. Beliau menyampaikan 3 prinsip-prinsip Pancasila, yaitu teori negara perseorangan atau individualis, lalu pemahaman negara kelas, dan pemahaman negara integralistik. Selain definisi-definisi tadi, juga terdapat definisi-definisi yang diberikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana beliau menyampaikan 5 dasar Pancasila, yaitu yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yaitu nasionalisme, lalu selanjutnya internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengidentifikasikan 5 prinsip negara ini sebagai prinsip Pancasila. Kata Pancasila sendiri berasal dari kata Panca berarti 5 dan sila yang berarti prinsip.
Nama ini diajukan oleh seorang teman Soekarno yang merupakan seorang ahli bahasa. Demikian dari saya, terima kasih. Nah, perkenalkan, nama saya Azwar Anas lagi. Di sini saya dengan nomor NIM A15/2022-02275. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila, tentang dasar-dasar Pancasila, dan juga tentang Pancasila merupakan khasana budaya Indonesia yang meliputi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, di sini adalah sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini merupakan khasana budaya Indonesia yang meliputi dari kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Majapahit. Terus kaitannya dengan Pancasila apa? Nah, kaitannya di sini adalah yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ini mengakui adanya Tuhan dan pentingnya kehidupan beragama. Nah, di masa kerajaan Kutai ditemukan yupa yang disebutkan persembahan kepada dewa-dewa Hindu. Nah, kerajaan lainnya seperti Sriwijaya dan Majapahit juga menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap agama. Terus ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menekankan di sini sila ini menekankan pentingnya keadilan dan peradaban dalam berinteraksi kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Sriwijaya yang dikenal sebagai pusat perdagangan yang adil dan beradab, menjalin hubungan internasional dan dengan berbagai negara. Terus yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, di sini menghargai kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, di sini kerajaan Majapahit dengan sumpah walapannya yang dicanangkan oleh Gajah Mada menggambarkan tekad kuat untuk menyatukan Nusantara dalam satu kesatuan yang kokoh. Terus sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, sila di sini yang berkaitan dengan kerajaan ini yang dimaksud adalah menghargai musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pada masa kerajaan raja dan pemimpin seringkali mengadakan musyawarah dengan para menteri dan penasihat untuk mengambil keputusan penting, seperti yang dilakukan di Majapahit. Terus kemudian yang sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungannya dengan kerajaan ini adalah mengutamakan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Nah, kerajaan Sriwijaya ini dikenal dengan sistem ekonominya yang kuat dan adil, memastikan kesejahteraan bagi para rakyatnya. Nah, nilai-nilai ini mencerminkan warisan budaya dan sistem pemerintahan yang telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan awal di Indonesia, yang kemudian diadopsi dan disempurnakan dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Chan Bridget Airin Kusuma, biasa dipanggil dengan Airin. Saya dengan NIM A15/2021-01977. Di sini saya akan membahas tentang masa di era kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya, sebelum Indonesia benar-benar diproklamasikan merdeka, Panitia 9 telah merancang serta merumuskan Piagam Jakarta atau biasa yang dikenal oleh Jakarta Charter. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ini benar-benar disahkan. Namun, sebelum disahkannya, terdapat beberapa perubahan yang ada pada isi dari Jakarta Charter. Salah satu isi dari Jakarta Charter yang telah diubah adalah berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sebagai sebuah pembentukan dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kini telah dijadikan pada sila pertama di Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI telah mengesahkan Undang-Undang Dasar yang terdapat dari beberapa perubahan dari Piagam Jakarta. Salah satunya yang saya sebutkan di awal, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana merupakan amandemen dari salah satu kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tersebut. Nah, selanjutnya melalui era Orde Lama, di mana terdapat dekret presiden yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1959, yang dimana tepat selanjutnya adapun dekret presiden yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan isi sebagai berikut, yakni pertama adalah pembubaran konstitusi, yang kedua dilaksanakannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian? Karena pada masa Orde Lama adapun peraturan yang tidak menggunakan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar dibekukan sementara. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada pembentukan Majelis Permusyawaratan atau MPR secara sementara untuk peraturan serta tatanan negara yang berlaku di Indonesia selama era Orde Lama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Sefa Haji dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika di A11 2023 15178. Yang pertama, saya akan melanjutkan penyampaian materi atau pembahasan materi, yaitu materi dasar-dasar Pancasila yang pertama disampaikan oleh Presiden mode era baru tahun 1968. Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan disingkat TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman dan penghayatan dan pengalaman Pancasila Eksprayata Pancakarsa, nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila Eksprayata Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir. Selanjutnya, era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dalam aparat pelaksana negara, dalam kenyataan digunakan sebagai alat legitimasi politik. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998, Pancasila mampu menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sofianto dari Teknik Informatika.
nomor NIM A18 2023 000058. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang penegasan di kurikulum pendidikan Pancasila. Penegasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan undang-undang pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD NKRI tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi negara, sehingga setiap materi muatan peraturan undang-undang yang sah yang diatur oleh negara yang berlandaskan hak asasi manusia dan persatuan yang Maha Esa. Pasal 35 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Kegiatan pengkajian sosial nilai-nilai Pancasila salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa.